Apakah penyebab kematian? Dan bagaimana dengan pernyataan bahwa Tuhanlah yang memanggil seseorang ketika seorang meninggal? Sebentar saya akan memberikan tanggapan sesuai dengan Alkitab. Untuk itu dengarkan sampai selesai agar tidak salah paham. Tetapi mari kita dengarkan diskusi Agatha dan Elia berikut ini. Silakan Pray. Selamat Ada yang mau malam. ditanyakan Pray? Iya malam, silakan. Oh, Mas Elia ini akun anak saya. Oke, silakan. Ada mau ditanya Bu? Ada. Hai Mbak Agatha. Hai, Frey. Begini, Di Elia, saya ada pertanyaan yang mana pembahasan yang saya sering lihat ke roomnya Di Elia yang mana mengenai kematian itu. Kan itu dalam ayat Alkitab dalam Yudas, dalam apa ya? Ayub. Di situ ada mengatakan yang mana dalam telanjang itu kita datang, begitu juga kan kita itu pergi, begitu ya? Nggak salah. Ya, yang mau ditanyakan aja langsung Bu. Apa yang mau ditanyakan? Biar kita ngerti. Kepanjangan nanti. Iya, mengenai itu kematian itu dalam konsep kita kan kekristenan yang mana Tuhan Yesus tidak menciptakan kita untuk mati, dicabut-cabut nyawa seperti itu kan. Tapi yang membuat bingungnya saya, kadang ada kita sebagai orang Kristen kan kebanyakan kan bicara ya itulah kuasa Tuhan. Gitu. Kita bikin bingung di situ. Yang buat bingung, kebingungan Ibu itu apa? Yang mau ditanya? Saya belum nemu. Kebingungannya begini. Dalam apa ya mau bilang? Yang bikin saya bingung, saya percaya Tuhan tidak menyabut-cabut nyawa orang itu begitu, sebagai manusia. Tuhan menciptakan orang karena orang mati itu karena dosa. Tapi yang bikin kita bingung itu yang kebanyakan orang-orang bilang, ini kan cuma dengar yang mana, oh kita ini itulah Tuhan sudah panggil pulang begitu. Oke. Ya, oke. Tuhan sudah panggil pulang. Jadi Agatha dia bertanya tentang kematian. Bagaimana kematian dalam iman Kristen? Apa yang menjadi penyebab? Kan Alkitab berkata bahwa kematian itu karena dosa. Lalu bagaimana dengan pernyataan orang-orang bahwa dia telah dipanggil Tuhan? Apakah Tuhan yang membuat dia mati begitu? Silakan Agatha. Maksudnya aku belum paham terus. Jadi kan dikatakan bahwa kan bukan Tuhan yang menyebabkan orang mati, tapi dosalah yang membuat orang mati. Nah, Betul. lalu ibu ini bingung dengan pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah dipanggil Tuhan. Apakah itu dimaknai bahwa Tuhan memang memanggil dia untuk mati atau bagaimana gitu? Bukan. Itu jadi kalau kata ya paradigma yang beredar di masyarakat kan gitu. Bahwa itu apa ya, kalau kita bilang ya memperhalus bahasa. Bahwa kematian itu memang bukan karena Tuhan memanggil kita, tetapi memang kematian itu adalah dampak dari keberdosaan atau kejatuhannya manusia, gitu kan. Jadi kalaupun paradigma yang selama ini sudah kita kenal dengan mengatakan ya dia telah dipanggil Tuhan, sebenarnya itu bukan konsep di dalam iman Kristen gitu. Itu hanya memperhalus peribahasa aja gitu. Tapi yang sebenarnya adalah manusia mati ya karena dari dosa. Akibat dari dosa atau dampak dari dosa, manusia itu mengalami kelapukan jasmani, mengalami sakit. Nah, lama-lama ya mati gitu. Gitu. Jadi kalau paradigma yang seperti itu sebenarnya itu hanya memperhalus saja.
gitu. Dan konsep cabut-cabut nyawa juga nggak pernah ada ya di dalam iman Kristen gitu. Ya. Itu nggak seperti itu, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mematikan. Allah kita itu kan Allah yang maha kasih, ya. Dia itu justru memberikan hidup kepada manusia. Cuman karena manusianya melanggar, ya makanya manusia itu mengalami kematian. Seperti yang di Kejadian kan dikatakan, perintah Allah kepada Adam dan Hawa jangan memakan buah yang di tengah-tengah Taman Eden itu. Kalau dia tidak taat dengan perintah Tuhan, ya manusia itu mati gitu. Jadi manusia mati karena ketidaktaatan, bukan karena dipanggil Tuhan atau bukan karena Tuhan mematikan manusia gitu. Ya, gitu ya Bu ya, Bu Prey. Itu bahasa halusnya aja itu seperti itu. Ya. Itu bikin saya kebingungan. Begini, boleh satu pertanyaan lagi? Ya silakan, langsung ya. Ya, pertanyaan kedua mengenai hubungan kekeluargaan suami istri. Jika suami kembali lagi di agama yang kata disebut RT 6, itu bagaimana ya? Menurut saran, itu saran sih, saran dari Delia sama Gimana RT 6 kita jangan membahas RT 6 gitu. Ini kita menjelaskan iman kita aja gitu. Maksudnya dia bertanya bagaimana dengan suami yang sudah pergi ke agama lain, begitu kira-kira? Apa ya? Di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan, ya, barang siapa tidak percaya kepada Kristus, mereka semua akan dihukum, binasa. Gitu. Jadi apa tindakan yang bisa dilakukan dari kalau suaminya pergi ke agama lain, meninggalkan Kristus? Tentu kita dengan usaha untuk memberitahukan bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus saja. Ya, seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, keselamatan itu tidak diberikan kepada nama siapapun kecuali nama Kristus gitu. Ya, kita harus menjelaskan itu. Berarti saudara atau siapa tadi ibu ini yang sudah pindah ke agama yang sana, berarti dia belum sepenuhnya mengenal Kristus itu, belum sepenuhnya mengenal siapa Yesus gitu. Gitu. Itu ya Bu ya. Ya, berarti ibu harus menginjilinya gitu, memberitahukannya. Ya, sekalipun dia tidak menjadi percaya, itulah usaha ibu gitu. Oh, iya. Ini sudah banyak hal sih yang saya lakukan untuk hal itu. Terus untuk mempertahankan berarti itu kan dalam Alkitab kita harus mempertahankan ya, dalam rumah tangga misalnya, bagaimanapun caranya kita harus berjuang untuk menarik dia. Di Alkitab itu kan dikatakan, Bu, jangan kamu ceraikan sebenarnya gitu kan. Tapi melalui ibu, suami ibu itu bisa diselamatkan gitu. Di mana ayatnya itu ada, Elia? Ya, jadi karena imanmu, suami ibu itu bisa diselamatkan ya dengan cara ya seperti yang ibu lakukan ya, itu tidak jemu-jemu ya. Karena bekerja di ladangnya Tuhan itu tidak mengenal kata jenuh. Betul. Gitu. Ya. Mau dia terima atau tidak, ibu bisa menginjilinya ya melalui perbuatan ibu, bisa melalui sikap ibu, itu menginjili itu. Dan jangan lupa doa ibu itu pasti diterima oleh Tuhan itu. Gitu. Percayalah akan kekuatan doa gitu. Kan Yesus sendiri bilang kan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di antara mereka. Gitu. Jadi jangan berhenti berdoa, tetap diinjili ya, dia terima atau tidak, ibu sampai akhir hayat kita ya, Elia yang kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Betul. Terlepas kita ini mau orang berdosa atau tidak orang berdosa, penginjilan itu harus dilakukan. Gak ada manusia ini yang gak mengenal dosa gitu. Semua manusia itu berdosa. Tetapi kita melalui Yesus Kristus, melalui penyaliban Yesus, kita itu diantarai karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Kita diantarai kepada Allah melalui Yesus, ya melalui doa-doa kita kepada Yesus. Ya. Jadi jangan
takut gitu, tidak akan berubah gitu, pasti berubah, pasti ada perubahan. Yang penting sungguh-sungguh ya dan tulus ya. Itu yang penting. Kita yang Bu ya. Ya. Oke. Delia, ini saya sudah dapat ayatnya. Minta maaf ya, yang pertanyaan tadi itu, yang kematian, ini ada di ayat Alkitab, yang Ayub 1 ayat 21. Itu berbunyi Intinya begini. jawabannya itu adalah kematian itu bukan Tuhan yang buat kita mati, tapi dosa-dosa kita yang membuat kita mati. Tuhan tahu bahwa manusia akan mati, tetapi bukan Tuhan yang menyebabkan kita mati, begitu ya. Karena roh upah dosa. Oke, gitu ya. Yo, makasih Delia. Mbak Agatha, sehat selalu ya Mbak Agatha, Delia. Shalom. Shalom. Terima kasih. Saya akan memberitahu Anda letak perbedaan kematian menurut Kristen dan Islam. Namun saya akan menjawab pertanyaan ini. Saya akan menjawab pertanyaan, apakah penyebab kematian? Alkitab mengajarkan bahwa kematian fisik dan spiritual adalah akibat langsung dari dosa manusia. Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23, karena engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Bagaimana dengan pernyataan bahwa Tuhanlah yang memanggil seseorang ketika seorang meninggal? Menurut Alkitab, Tuhan adalah penguasa kehidupan dan kematian. Segala sesuatu, termasuk hidup dan mati, ada di bawah kendalinya. Namun, cara Alkitab menggambarkan Tuhan mencabut nyawa seseorang atau memperbolehkan kematian terjadi bersifat beragam, tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa aspek penting. 1. Tuhan sebagai pemberi dan pengambil hidup. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa hidup dan mati berada di tangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21, aku mematikan dan menghidupkan, aku meremukkan dan menyembuhkan, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ulangan 32 ayat 39, ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki otoritas mutlak atas kehidupan dan kematian manusia. 2. Tuhan memiliki tujuan dalam setiap kematian. Alkitab mengajarkan bahwa kematian seseorang bukanlah kebetulan, melainkan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Hari-hari manusia sudah kau tentukan, jumlah bulannya sudah kau tetapkan, dan batas-batasnya tidak dapat dilampaui. Ayub 14 ayat 5. Ini berarti kematian seseorang terjadi dalam waktu dan cara yang telah Tuhan izinkan atau tetapkan. 3. Kematian sebagai hukuman dosa. Dalam beberapa kasus, Alkitab mencatat bahwa Tuhan secara langsung mencabut nyawa sebagai hukuman atas dosa. Contoh, kematian Ananias dan Safira karena berdusta kepada Roh Kudus. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-10. Contoh lain, tulah yang menimpa Mesir dan membunuh anak sulung. Keluaran 12 ayat 29. Namun, ini adalah tindakan Tuhan yang adil dan memiliki tujuan tertentu, bukan sekadar tindakan tanpa alasan. 4. Tuhan mengizinkan, tetapi bukan penyebab langsung. Ada banyak kasus di mana Tuhan tidak secara langsung mencabut nyawa seseorang, tetapi mengizinkan kematian terjadi melalui penyebab alami, kecelakaan, atau tindakan manusia. Contoh, kematian Ayub hampir terjadi karena setan, tetapi hanya diizinkan sejauh Tuhan mengizinkan. Ayub 2 ayat 6. Contoh lain, Yesus menyebut bahwa menara yang runtuh di Siloam bukan karena dosa individu, tetapi sebagai peringatan umum tentang pertobatan. Lukas 13 ayat 4-5. 5. Kematian orang benar berharga di mata Tuhan. Bagi orang percaya, kematian adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan, dan Dia yang menentukan waktunya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Jadi, menurut Alkitab, Tuhan memiliki kendali penuh atas kehidupan dan kematian, tetapi tidak semua kematian berarti Tuhan secara langsung mencabut nyawa seseorang. Terkadang Tuhan mencabut nyawa secara langsung untuk tujuan tertentu, tetapi seringkali Dia mengizinkan kematian terjadi melalui penyebab alami atau akibat dosa dan pilihan manusia. Dalam semua hal, kematian ada dalam kehendak dan kedaulatan Allah yang penuh kasih dan adil. Dalam Islam, kematian adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dilakukan. Seperti disebutkan, dan setiap umat mempunyai batas waktu. Apabila waktu itu telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surah Al-A'raf 7 ayat 34. Perbedaan utama antara Islam dan Kristen tentang kematian terletak pada fondasi keselamatan dan kehidupan setelah kematian.
Islam menekankan amal dan rahmat Allah dalam menentukan nasib akhir seseorang, sedangkan Kristen menekankan anugerah Allah melalui iman kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Baik Islam maupun Kristen sama-sama meyakini tentang kebangkitan dan penghakiman akhir, tetapi pandangan teologis kedua agama tentang proses dan tujuan kematian sangat berbeda. Dalam Kristen orang yang percaya langsung masuk ke dalam surga, sedangkan dalam Islam orang yang meninggal belum masuk surga, masih akan melewati neraka untuk disucikan. Itu sebabnya kekristenan menjanjikan kepastian keselamatan, sedangkan dalam Islam, masih belum ada Muslim yang masuk surga. Bahkan Muhammad sendiri masih terus didoakan. Itulah perbedaannya. Salam murid Kristus.